Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Saudara-saudari, bagaimana rasanya ketika kita ditegur atau dinasihati oleh orang yang kita anggap derajatnya lebih rendah dari kita? Untuk memahami hal ini, bacaan Injil hari ini berkisah tentang Tuhan Yesus dan para muridnya yang sedang berjalan menuju Yerusalem. Dalam perjalanan itu mereka harus melewati sebuah desa orang Samaria. Namun orang Samaria itu menolak. Jadi Tuhan Yesus dan para murid ditolak oleh orang Samaria untuk melewati desa mereka. Tentu para murid marah besar dan minta izin pada Tuhan Yesus untuk menurunkan petir di desa itu. Tetapi Tuhan Yesus melarang dan memilih untuk lewat jalan lain. Dalam peristiwa kita sehari-hari mungkin kita juga pernah mengalami peristiwa yang mirip-mirip dengan hal itu. Jika Anda seorang guru, suatu ketika terlambat masuk kelas, lalu ada murid yang menegur atau menasihati, bagaimana reaksi Anda? Atau sebagai orang tua, suatu ketika Anda berbuat keliru, lalu ditegur atau dinasihati oleh putra-putri Anda yang masih remaja, bagaimana reaksi Anda? Ada seorang bos besar masuk ke sebuah toko untuk membeli barang yang cukup mahal, tapi ia lupa memakai masker. Lalu oleh pelayan toko ia ditegur, "Pak, maskernya dipakai." Bos besar itu tersinggung kok ditegur oleh pelayan toko. Dan masih banyak hal lagi peristiwa-peristiwa itu. Nah, bagaimana kita memahami perikop tentang perjalanan Yesus dengan para muridnya yang harus melewati desa Samaria namun ditolak oleh warga Samaria itu? Pertama, hendaknya kita belajar menghargai orang lain dari strata apa saja. Mungkin kita bisa belajar menghargai apakah ia orang miskin atau orang kaya, berpendidikan atau tidak berpendidikan, atau stratanya lebih rendah dari kita. Dalam hal ini Tuhan Yesus pernah mengatakan, ikutilah kata-katanya, jangan perbuatannya. Apalagi ini kalau menyangkut kita tiba-tiba dinasihati oleh orang yang kita anggap tidak baik. Wah, orang kayak gitu sok menasihati. Kita sudah menolak, padahal mungkin Tuhan bersabda melalui orang itu. Dan kalau kita sudah belajar menghargai orang lain dalam berbagai macam strata, kaya, miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan, atau orang baik atau orang yang kita anggap tidak baik, kita bisa melangkah lebih lanjut, yaitu menghargai kata-katanya. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan, ikuti kata-katanya, jangan perbuatannya. Dan lebih lanjut Tuhan Yesus mengatakan, bencilah perbuatannya, jangan orangnya.
Kalau dua hal ini bisa kita lakukan, yaitu ikuti kata-katanya, jangan perbuatannya, bencilah perbuatannya, jangan membenci orangnya, maka kita akan lebih mampu untuk memilah nasihat-nasihat yang baik itu, atau teguran-teguran untuk kebaikan kita itu mungkin cocok buat kita atau tidak, tetapi bukan karena kita memandang rendah orang itu. Kalau kita menerima, karena kita menghargai kata-katanya. Kalau kita menolak pun bukan karena kita merendahkan siapa yang berbicara, tetapi memang mungkin dalam konteks kita nasihat itu kurang pas, sehingga kita bisa lepas bebas dari pengaruh status orang lain yang berbicara atau perilaku orang lain yang menasihati kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar pertama-tama kita bisa menghargai orang lain dan juga menghargai nasihat atau kata-kata orang lain tersebut tanpa memandang latar belakang orang itu. Saya Romo Danang Bramasti, Direktur Yayasan Canisius Cabang Magelang. Berkah dalam.